Dan alhamdulillah akhirnya knalpot request pesanan khusus buat Corolla DX Big City sudah datang ya. Jadi ini pipanya menggunakan ukuran 26 pipa seperti aslinya keluar dari dealer. Jadi kita nggak pakai yang 28 lagi. Jadi kita masih tetap pakai header, pakai muffler, pakai resonator, tapi pipanya kita kembalikan ke ukuran pabrik asalnya. Oke, disimak ya, kita persiapkan dulu untuk pemasangan knalpot Corolla DX Big City. Terima kasih. Baik, sebelum kita pasang ya, kita unboxing dulu ya. Apakah barang yang kita pesan ini sesuai dengan yang kita inginkan? Karena untuk kali ini kita pengen menggunakan header dengan pipa ukuran 26, lebih kecil daripada pipa ukuran header yang dijual selama ini, dijual bebas. Kita mau beli online atau kita mau pesan di mana itu pipanya mesti 28. Nah, makanya kita unboxing dulu sebelum kita pasang. Apakah sesuai, pipanya lebih kecil. Nanti juga akan saya sertakan beda ukuran pipa ya, nanti bisa dilihat. Dan setelah kita buka memang cocok, ini pipanya lebih kecil. Cuman sepertinya ujungnya nanti kita harus bikin trapesium ya, karena ini tidak di shock, ujung pipa headernya tidak di shock dengan pipa yang lebih gede. Jadi pasti nanti menghambat gas buang yang pertama dari mesin. Kita harus besarkan sudutnya, seperti itu kira-kira ya. Nah, inilah contoh beda ukuran pipa 28 sama 26.
Pada bagian sebelah kanan itu ukuran pipa 28 ya, pipa berbahan monel. Jadi besi yang sudah anti karat, dan yang sebelahnya adalah 26, ukurannya dia lebih kecil. Oke, pertama-tama kita harus lepas ya, sebelum kita mengganti header, kita lepas dulu semua knalpot yang ada di mobil Corolla Deck ini. Kita lepas dulu, dan ternyata juga kondisinya sudah seperti ini. Nah, setelah kita lepas, kita fitting dulu, kita fitting sederhana. Kita cocokkan dengan kita kasih kapur, kita tempelin ke intiknya. Jadi nanti akan tampak sebetulnya kurangnya di mana, geseknya seperti apa. Kita pengennya masangnya mengikuti lekuk bodi ya, lekuk bodi yang ada di lantai Corolla Deck. Jadi kita pengennya rapi kayak asli bawaannya itu, pas belok kita belok, pas nanti kita sesuaikan dulu. Dan ini kita mau melepas header dulu, ini headernya masih belum dilepas. Nah, ini yang tak maksud. Karena kita menggunakan pipa kecil, ini harus kita besarin. Ujungnya ini gimana caranya, kita besarin dikit. Bisa dengan kikir, bisa dengan tuner, atau apa, kita bikin sudut trapesium supaya dia melebar. Nah, ini bolt on bawahnya nanti kita harus jaga jarak dengan lantai, jangan terlalu mepet dengan lantai supaya nanti getar dia. Makanya kita fitting dulu. Nah, seperti itu. Nanti kalau dia terlalu dekat dengan lantai seperti ini, kalau nggak kita akalin, pasti nanti terjadi getaran. Berarti ini kita tambah 1 elbow lagi untuk menghindari lantai. Jadi kita kasih elbow dikit supaya berjarak dengan lantai dan tidak terjadi getaran nanti. Nah, kalau kena lantai pasti bergetar. Ini terpaut lebar itu 1,2 mili ya, nggak ada 2 mili. Jadi kita tuner, kita bikin sudut trapesium supaya bisa bebas, tidak menghambat dan tidak terhambat gas buangnya. Oke, begitu dulu, kita mulai rangkai dan kita pasang ya teman-teman. Baik, kita mulai pasang dari bagian depan ya. Dari bagian header kita pasang dulu. Nanti kalau header udah terpasang, kita setting di bawah lagi. Setelah kita setting di bawah, kita las, tapi yang jangan terlalu keras ya. Kita las dulu untuk kita bisa fitting atau setting yang paling pas. Nanti dilepas lagi, kita kuatkan las di bawah supaya mendapatkan hasil yang bagus, maksimal, dan tidak membakar sesuatu yang ada. Ini lasnya ini sifatnya kita cuma menempelkan aja. Jadi las itu kita cuma nitik saja dulu. Nanti untuk las yang kuat kita di bawah. Jadi kan kita nitik 1 bolt on yang ada di header dan pipa yang menuju ke resonator. Kita titik dulu kemiringannya seberapa supaya tidak kena lantai, supaya tidak kena dekat dengan propeller dan sebagainya. Yang belakang juga gitu, supaya tidak kena gardan, dan ketika mobil dipakai itu gerakannya bebas, tidak nyenggol sana, tidak nyenggol sini. Baru kita kuatkan di bawah untuk merangkai hasil yang bagus. Begitu ya teman-temanku semua. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mau lihat hasil pasangan knalpot kami nggak? Yuk kita lihat sama-sama ya. Yuk kita lihat. Kemarin kita pasang knalpot, hasilnya seperti apa? Oke, dah. Yuk kita lihat hasil anti karat dan pemasangan knalpot yang kemarin ya.
pada minggu kemarin kan kita udah lihat setelah kita anti karat. Nah ini termasuk tangki juga kita udah restorasi ya. Tangki kemarin kita turunkan, yang bocor kita tembel, kita anti karat. Habis kita anti karat kita cat. Nah jadi tangkinya seperti ini. Dan kemarin kan kita anti karat warna hitam ya. Sekarang kita kembalikan lagi ke warna bodi. Jadi ini udah balik warna coklat lagi lantainya ya. Jadi sudah nggak kelihatan lagi kalau habis di anti karat. Tapi kulit jeruknya tetap masih kelihatan. Cuman lantainya tidak warna hitam atau pekat seperti kemarin, tapi warnanya sudah kita kembalikan, kita restore ke warna aslinya. Jadi warna sewarna bodi. Knalpot bahan full monel. Jadi full monel. Untuk bagian bracketnya kita bikin ganda supaya nggak bunyi-bunyi. Nah ini kita model tarik ganda ya supaya nggak bunyi. Terus untuk yang bagian muffler belakang kita pasang pull on. Jadi besok kalau mau ganti suara tinggal lepas bautnya, tinggal kasih pipa terus di pull on lagi dengan suara yang diinginkan. Nah ini tampak ya, warnanya udah kembali coklat sewarna bodi. Jadi nggak hitam lagi. Kemarin sudah kita cat sewarna bodi. Seperti itu ya. Cuman karena anti karat itu sifatnya pekat, jadi kadang kalau yang bagian pas anti karatnya tebel itu catnya kalah, catnya nggak bisa masuk, jadi kecampur warna hitam anti karat. Tapi setidaknya kan ini sudah kembali ke kayak mobil keluar dari pabrik, dari aslinya. Anti karatnya kan sewarna bodi seperti ini. Oke ya, kita lanjut untuk sporing supaya untuk mendapatkan hasil berkendara yang maksimal, ban awet, terus aman dan nyaman, terutama kalau dipakai ya, terutama sekarang di musim penghujan. Jadi itu kita lihat seberapa bentangan jarak, apakah masih masuk ambang batas toleransi atau sudah tidak, sehingga kita harus menyempurnakan untuk mencapai laras imbang yang mendekati 0. Oke, ikuti keseruannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu kami sampaikan, tadi awal masuk data yang tercatat di komputer 3D sporing ini adalah chamber roda depan terlalu plus, sehingga makanya yang dulu-dulu banyak itu makan. Jadi yang luar kemakan semua. Nanti kita akan geser titiknya supaya setidaknya berimbang. Jadi seperti itu ya. Tadi lupa saya menyampaikan karena ya nggak ke video. Jadi waktu masuk awal tadi terbaca di komputer sporing 3D-nya ini tampak chamber depan terlalu out, terlalu plus. Jadi seperti itu ya. Oke, kita utak-utak dulu, kita ubah sampai mendekati batas toleransi yang dianjurkan, tapi tetap nyaman dalam berkendara. Dan kedepannya ban juga jauh lebih awet karena nggak makan bagian luar saja, gitu nggih. Matur nuwun. Semoga seluruhku semua diberikan sehat, sukses dunia akhirat. Oke ya. Ikuti langkah-langkah yang kita kerjakan. Terima kasih.
Mohon maaf ya, ini jadi nggak ada suaranya karena memang knalpotnya udah kita restore ke awal, jadi ini udah dibikin halus semuanya, mulai tabung, cover yang belakang, resonator kita pakai yang tendangan balik tapi standar ya, bunyinya nggak ada suara, kecuali header kita masih pakai header 41 panjang, jadi seperti itu. Jadi ini jadi nggak ada suaranya, tapi insya Allah ini akan lebih nyaman dan enak dikendarai karena pipanya kita perkecil kemarin. Terima kasih ya, kita tes drive dulu. Dan alhamdulillah setelah kita tes drive hasilnya lumayan ya, karena memang angkanya udah jauh berubah, angkanya sudah mendekati 0 roda depan sama belakang, jadi pastinya lebih enak, lebih anteng dan lebih nyaman dikendarai gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.